eh, Dars yang ke-8 tentang al-mukallafun wa ghairuhum, orang-orang mukallaf dan selain mukallaf. Ya. Nah, orang-orang mukallaf dan selain mukallaf ini pembahasan yang unik, penting ya. Siapa yang dinamakan dengan mukallaf dan siapa yang tidak dinamakan dengan mukallaf. Al-Imam Al-Haramaini mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu taala, man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul, yaitu orang-orang yang masuk di dalam perintah dan larangan dan orang-orang yang tidak masuk ke dalam perintah dan larangan. Ada perintah, ada larangan. Jadi pertanyaannya siapa yang diperintah, siapa yang dilarang. Nah, ini pembahasan tentang al-mukallaf. Yadkhulu masuk fi khitabillahi ta'ala, pada khitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi khitabullah ta'ala kemarin sudah kita singgung, khitabullah ta'ala itu adalah eh, bisa diartikan an-nas, Quran dan Sunnah, bisa diartikan sebagai al-ahkam, hukum-hukum. Yang pertama adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Wasahi waswabiyu wal majnunu fahum ghairu dakhilina fil khitab. Nah, beliau menjelaskan di sini. Adapun ya, adapun orang-orang yang sahih, sahih itu dalam keadaan tidak sadar, lupa dan semisalnya, wasohi dan anak kecil sebelum balik, wal majnunu dan orang gila, fahum maka mereka itu ghairu dakhilina fil khitab, tidak masuk dalam khitab. Wal kufaru dan orang-orang kafir, mukhatabuna bi furu'is syara'i, mereka itu dikhitab, jadi kena khitab dengan perincian detail-detail perintah dan larangan syariat. Wa bima la tasihhu bihi illa bihi, dan juga mereka mukhatab terhadap sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya. Wa huwal islamu, yaitu Islam. Ya qoulihi ta'ala, karena firman Allah, qalu lam nakum minal musallin. Dulu ya mereka mengatakan kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Wal amru bisyai'i, dan perintah untuk melakukan sesuatu adalah nahyun, larangan, andidihi, dari lawan perintah tersebut. Wan nahyu, dan larangan bisyai'i, dari sesuatu, amrun bididdihi, adalah perintah untuk melakukan lawan dari larangan tersebut. Nah, itu matan al-waraqat. Kita baca syarahnya. Asyarhu, ya, Dr. Labib radhiyallahu taala, nabbaha al-musannif rahimahullah taala fi hadzal mabhas ala thalasi masail. Al-musannif di dalam pembahasan ini menjelaskan ada 3 hal penting. Yang pertama, annal awamiro tata'allaqu bil mukallaf. Jadi perintah-perintah yang ada di dalam syariat, baik itu perintah untuk melakukan maupun perintah untuk meninggalkan, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan mukallaf. Jadi hanya berhubungan dengan mukallaf. Berarti nanti orang yang bukan mukallaf itu tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Nah, siapa itu mukallaf? Al-balighu al-aqilu. Di 2 kunci utama ketika kita menjelaskan al-mukallaf, yaitu dia berakal dan dia sudah sampai balik, berakal dan balik. Jadi berarti berakal itu kan akalnya normal gitu ya, akalnya normal. Di dalam pembahasan akal ini ada yang namanya ahliyatul wujub dan ahliyatul ajab. Gitu. Ada orang misalnya eh, secara akal itu dia tidak sempurna. Misalnya orang yang apa ya, yang dia agak aneh-aneh, tapi dia bukan gila, bukan gila. Dia statusnya sudah dewasa, secara biologis dia sudah dewasa, tetapi secara mental itu dia masih seperti anak-anak, ya masih seperti anak-anak yang balik. Nah, orang-orang yang seperti itu, misalnya idiot, yang tingkat idiotnya itu parah,
itu dia bukan mukallaf berarti. Kenapa? Karena syarat akal yang sempurna itu tidak realisasi di dalam dirinya. Hanya saja orang-orang yang seperti itu, apabila melakukan ketaatan, apabila mereka itu melakukan ketaatan, maka mereka akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika mereka itu melakukan dosa, dosanya itu tidak dicatat. Karena statusnya itu sama eh, mumayyiz, sama dengan mumayyiz. Nah, adapun orang yang eh, dia sudah dewasa secara biologis, tetapi akalnya itu benar-benar kacau, ya benar-benar pedot ya, sarafnya benar-benar putus, itu maka statusnya sama seperti bayi. Bayi itu usia melahirkan pasca lahir sampai sekitar 7 tahun. Itu usia bayi, usia sobi. Yang usia sobi itu berarti dia mau melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Itu tidak mendapatkan catatan, ya tidak dicatat sama sekali. Berarti orang yang nanti akan mendapatkan catatan perbuatannya adalah orang yang akalnya sempurna dan secara biologis dia sudah dewasa. Dulu juga sudah pernah kita bahas ya, di bab fikih sudah pernah kita bahas terkait ciri-ciri balik ya. Kalau laki-laki misalnya keluar mani, kemudian kalau wanita itu berarti haid dengan usia minimal 9 eh, 9 tahun atau kurang berapa belas hari itu. Kemudian kalau orang itu tidak pernah haid, kemudian tidak pernah keluar mani, maka nanti digenapkan usia 15 tahun. Kalau 15 tahun sudah genap secara komariah, maka sejak hari pertama pasca 15 tahun itu, ya, atau menit pertama pasca 15 tahun itu, dia sudah dihitung sebagai orang yang balik. Dan disitulah dia kemudian dihitung sebagai seorang mukallaf. Walidah oleh karena itu, as-sahi orang yang lalai, wasobi dan bayi, wal majnun dan orang gila, gairu mukallafin. Mereka itu tidak dinamakan mukallaf. Tapi levelnya ini berbeda ya. As-sahi itu kan otaknya tidak berfungsi dalam beberapa waktu. Ya, artinya dia masih bisa normal. Ya, misalnya asahi orang lupa, orang lupa itu masih dalam kategori asahi. Orang lupa itu kan akalnya sedang tidak ngeh dengan khitab syariat. Ya, sedang tidak ingat dengan perintah-perintah syariat. Orang lagi asik main ya, atau asik kerja, kemudian dia lupa sholat. Ketika masa zuhur misalnya jam 12 sampai jam 3 sore, itu dia tidak ingat sama sekali ya. Berarti fase itu dia fase sahih. Pada saat seperti itu dia tidak terkena ban khitab, ya tidak wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Sehingga apa? Ketika nanti keluar waktu zuhur dalam keadaan dia belum melaksanakan sholat zuhur, dia tidak dosa karena dalam posisi eh, tidak terkena khitab, gitu ya. Itu as-sahih. Kemudian as-sobi, anak kecil. Anak kecil itu berarti eh, di sini diartikan as-sobi di sini adalah anak kecil yang belum balik. Tapi kalau kita mau merinci, fase kehidupan manusia itu ada sobi. Sobi itu biasanya umur 1 sampai 7 tahun. Kemudian mumayyiz, fase tamyiz itu 7 sampai sebelum balik. Kemudian balik sampai dewasa meninggal. Adapun asobi di sini yang dimaksud asobi di dalam syarah ini adalah uh, malam yabluk, ya sesuatu atau bocah yang belum balik. Wal majnun dan orang gila. Berarti orang gila memang otaknya itu benar-benar tidak berfungsi. Mereka itu gairu mukallafin. Mereka itu bukan mukallaf. Mereka tidak wajib ini, tidak wajib itu. Tapi ada catatan wa ma'adzalika meskipun begitu, idza aslafu syai'an apabila mereka melakukan kerusakan. Ada anak kecil, ada orang gila, ada orang lalai, dia melakukan kerusakan, merusak sesuatu, fa innahum yadmanun, maka mereka harus mengganti rugi. Jadi ya teman ya harus menanggung resiko dari perbuatan mereka. Li'anna dhamana karena resiko itu minal khitab il wad'i masuk dalam kategori al khitab al wad'i
Ya, khitab wada'i itu kemarin kita bahas misalnya sebab, ada syarat, ada manik gitu ya, ada sihah, ada fasid. Nanti bisa dimurojaah kembali pembahasan itu. Jadi orang gila misalnya, orang gila dia merusak motor orang, dia motor dirusak orang gila. Maka orang gila ini eh, dia secara taklifi dia tidak wajib, tetapi secara wada'i perbuatan merusak yang dia lakukan itu membuat walinya harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Kalau orang gilanya memiliki harta, maka harta orang gila itu yang dilakukan untuk menanggung resiko. Tapi kalau orang gila ini tidak memiliki harta, maka nanti eh, walinya yang bertanggung jawab. Begitu juga anak kecil, merusakin motor ya punya sama gila tadi. Wa kadza tajibu az-zakatu fi amwal. Itu juga wajib zakat terhadap harta mereka. Ya orang gila punya harta, ya misalnya dia dulu kaya gitu, kemudian tiba-tiba gila, atau dia terlahir gila tapi mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kaya, ya berarti mereka memiliki harta. Sehingga perlu dicatat orang gila itu juga memiliki kepemilikan. Sobi juga memiliki kepemilikan. Ya. Kalau mereka punya hal-hal seperti itu, ya punya hal-hal seperti itu, maka wajib zakat. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah orang yang yatawalla amroh, ya memiliki peran untuk mengurusi urusan mereka. Baik itu wali maupun nanti kalau tidak ada wali adalah hakim. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, al-kufaru mukhatabuna bi syariah. Nah, ini yang menarik. Orang kafir itu juga ternyata masuk dari khitab dengan furu' syariah. Jadi orang kafir itu diwajibkan bayar zakat. Orang kafir itu diwajibkan bayar berangkat haji kalau mampu. Orang kafir itu wajib hukumnya puasa Ramadan. Ya, orang kafir wajib hukumnya puasa Ramadan, wajib sholat 5 waktu dan semua furu' syariat. Itu orang kafir wajib melakukan semua. Ai bil awamiri wa bin nawah. Maksudnya adalah wajib melakukan perintah dan wajib menjauhi larangan. Fayajibu maka wajib alaih atas mereka fi'il wajibat, melaksanakan hal yang wajib, wa tarkul muharramat dan meninggalkan hal yang diharamkan. Wajibu alaihim dan wajib atas mereka. Ma apa-apa la tasihu tidak sah al ibadah sebuah ibadah illa bi kecuali dengannya wahwal Islam yaitu beragama Islam. Jadi mereka wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, sekaligus wajib untuk membaca syahadat, untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya. Jadi wajib, ya orang kafir wajib puasa, wajib sholat. Kemudian wa makna kaunil kafiri mukallafin. Apa sih yang dimaksud dengan maksud orang kafir itu mukallaf? Tapi begini, kalau dalam bahasanya fuqaha, para ahli fikih, orang kafir itu tidak mukallaf. Orang kafir itu tidak mukallaf. Tapi di dalam bahasanya para ahli usul fikih, orang kafir itu masuk dalam kategori mukallaf. Makanya ya dibahas di dalam pembahasan usul fikih. Kalau di dalam pembahasan fikih ya tidak dibahas ya misalnya syarat sah sholat, syarat wajib sholat misalnya. Dia akan menjelaskan syarat wajib sholat ya muslim, syarat wajib zakat muslim ya. Tapi tidak disebutkan syarat wajib zakat muslim dan kafir tidak. Itu bahasa fikih, bahasa fikih. Tuh. Nah, wa makna kaunil kufari mukallafin yang dimaksud dengan makna orang kafir itu sebagai mukallaf adalah annahum yu'adzabuna ala tarkiha. Mereka akan diazab karena meninggalkan kewajiban, azaban zaidan sebagai tambahan azab ala adzabil kufri, ala adzabil kufri atas adab kafiran. Jadi yang dimaksud dengan mukallaf di situ adalah mereka akan diazab dengan azab tambahan atas azab kafiran. Jadi mereka itu sudah diazab karena mereka ingkar kepada Allah. Nanti akan ada azab tambahan, azab gara-gara tidak sholat 5 waktu.
Ya dikalikan saja mulai dia balik sampai dia meninggal berapa puluh tahun dia, dikalikan saja sholat 5 waktu dikali 360 hari kali berapa tahun itu semenjak dia mukallaf. Kemudian dikali saja dia tidak pernah puasa, ya itu diadab, dia mendapatkan tambahan adab di samping azab atas kekafiran mereka. Nah, itu di dalam bab masalah adab dan tidak adab. Kemudian di masalah fikih nanti juga ada perbedaan begini. Misalnya ada orang laki-laki yang memiliki istri dari kalangan ahli kitab. Ada orang muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Kemudian laki-laki ini memerintahkan si ahli kitab ini, istrinya yang ahli kitab ini untuk berhijab. Pertanyaannya adalah apakah si suami wajib memerintah atau tidak? Kalau kita meyakini bahwasanya orang kafir itu adalah mukhatabun bi furu'i syariah, maka si suami wajib untuk memerintahkan istrinya memakai hijab. Tapi kalau kita meyakini bahwa orang-orang kafir itu gairu mukhatabina bi furu'i syariah, tidak terkena khitab syariat, maka laki-laki tidak, si suami tidak memiliki kewajiban untuk memerintahkan istrinya memakai hijab. Contoh yang lain misalnya ada li'an. Li'an itu kan sumpah laknat karena tuduhan zina dari laki-laki kemudian dari perempuan. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya orang-orang kafir itu mukhatabun bi furu'i syariah, maka li'an yang terjadi antara suami istri tersebut sah. Tapi kalau kita tidak meyakini demikian, maka li'annya itu tidak dianggap. Ya, contoh-contoh yang lainnya banyak. Sehingga perbedaan ulama terkait halil kufar, apakah orang kafir itu mukhatabun bi furu'i syariah, di samping ada konsekuensi akidah, masalah azab, masalah iqab, itu ada konsekuensi secara syariat, secara fikih. Gitu. Nah, dalilnya apa? Wastadalla al-musannifu, dan telah berdalil al-musannifu itu Imamul Haramaini ala dzalika, atas pendapat tersebut, biqoulihi ta'ala, Allah, ma salakakum fi saqar. Jadi ada yang bertanya kepada kafir in neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian itu ada di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, dulu kita itu tidak termasuk orang yang melakukan sholat. Nah, di sini kan mereka orang kafir, kenapa katakan saya dulu tidak sholat? Ya, kenapa kok mereka tidak mengatakan saya ini orang kafir gitu saja? Tetapi disebutkan saya ini tidak melaksanakan sholat. Akhirnya para ulama mengambil kesimpulan, oh berarti orang kafir itu mukhatabuna bi furu'i syariah. Mereka itu juga diperintahkan untuk menjalankan hal-hal rinci, detail di dalam syariat Islam. Asali satu yang ketiga, al-amru bisyai'i, perintah untuk melakukan sesuatu itu nahyun, larangan, andiddihi, dari lawan. Wan nahyu anisyai'i amrun bididdihi, dan larangan untuk melakukan sesuatu atau larangan dari melakukan sesuatu itu adalah perintah untuk mengerjakan lawannya. Ini kaidah yang antum perlu hafalkan. Maksudnya, idza amara asyari'u, apabila syariat memerintahkan, diamrin dengan sebuah perintah, famuqtadha dzalika, maka konsekuensi perintah tersebut, an yatrukal mukallafu biddahu, maka mukallaf itu harus meninggalkan larangan dari perintah tersebut. Ya, misalnya syariat memerintahkan kamu untuk berdiri, berdirilah. Itu kan perintah untuk berdiri. Berarti perintah untuk berdiri itu adalah larangan untuk melakukan lawan-lawan berdiri. Lawan-lawan berdiri itu duduk, jongkok, tidur, berbaring, eh, senderan, sandaran itu. Nah, itu lawan-lawan berdiri. Maka ketika syariat itu memerintahkan berdirilah,
maka itu artinya syariat melarang kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi lawan dari perintah tersebut. Ya, nanti para ulama tentu berbeda pendapat dalam makna yang detail-detail ya. Tetapi secara global ya seperti itu. Kalau kita tidak berdiri berarti kita dilarang duduk, dilarang untuk sandar, dilarang untuk terlentang, dilarang untuk tidur dan ya semisalnya. Li'annahu karena sesungguhnya hal yang demikian itu la yatimmu tidak akan sempurna imtithalul amri pelaksanaan perintah illa bidzalika kecuali dengan hal tersebut. Jadi kenapa kok dikatakan bahwa perintah melakukan sesuatu itu adalah perintah pula untuk meninggalkan lawan-lawan dari perintah tersebut? Karena perintah itu tidak akan sempurna dilaksanakan kecuali dengan meninggalkan larangan. Berarti kan kalau kita diperintahkan duduk, duduklah kamu, maka perintah duduk itu tidak akan sempurna kecuali kita meninggalkan lawan-lawan duduk. Ya, lawan duduk berdiri, tidur dan semisalnya. Fal amru maka perintah. Beliau memberikan contoh, atau lebih memberikan contoh. Fal amru maka perintah bisilaturahimi dengan menyambung tali silaturahim itu adalah nahyun larangan anil qati'ati, larangan memutuskan silaturahmi. Jadi ketika syariat itu memerintahkan untuk bersilaturahmi, menyambung sanak persaudaraan, maka itu adalah larangan untuk memutuskan hubungan. Ya, jadi perintah untuk silaturahmi sama dengan larangan untuk memutus hubungan. Wal amru bisidqi dan perintah untuk jujur, nahyun anil kadhibi adalah larangan untuk melakukan dusta. Jujurlah kamu. Berarti makna yang lain adalah kamu jangan dusta. Wal amru bil qiyami fis sholati dan perintah untuk berdiri saat sholat, nahyun anil julusi adalah larangan untuk duduk fiha pada sholat tersebut bi ghairi udrin tanpa adanya udzur. Ketika kita diperintahkan aqimis sholat, dirikan sholat ya, dengan cara berdiri tegak, ya, laksanakan sholat dengan cara berdiri, berarti secara tidak langsung itu adalah larangan untuk melaksanakan sholat duduk kecuali ada uzur, wahakada dan demikian. Wanahyu dan larangan anisyai dari melakukan sesuatu, amrun bi ahadi adadadi adalah perintah untuk melakukan salah satu lawannya. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau perintah untuk melakukan sesuatu, perintah untuk melakukan sesuatu itu berarti larangan untuk meninggalkan semua lawan-lawannya. Kita diperintahkan untuk berdiri, maka kita harus meninggalkan duduk, meninggalkan tidur, meninggalkan berbaring, meninggalkan terlentang, meninggalkan jongkok, ya, meninggalkan bersandar dan semuanya harus dilaksanakan semua, harus ditinggalkan semua lawan dari perintah tersebut. Itu kalau perintah. Tetapi kalau larangan itu berbeda. Makanya Dr. Labib di sini mengatakan wanahyu an syai'i amrat bi ahadi abdad, dan larangan untuk melakukan sesuatu itu adalah perintah untuk melakukan salah satu lawannya. Jadi larangan untuk melakukan sesuatu adalah perintah untuk melakukan salah satu lawannya. Kita dilarang untuk duduk. Ya. Kamu jangan duduk. Maka kita dinamakan mentaati larangan tersebut ketika kita melaksanakan satu saja dari lawan duduk. Misalnya berdiri. Nah, ketika kamu jangan duduk, kemudian kita berdiri, maka kita sudah dianggap dengan yamtasilu al-amr. Kita dianggap sudah melaksanakan perintah yang berupa larangan tersebut. Jadi tidak harus
kamu jangan duduk, berarti kamu harus berdiri, kemudian kamu harus tidur, kamu harus terlentang. Tidak perlu melakukan semua itu. Cukup lakukan satu saja dari lawan larangan tersebut, maka kita sudah dinamakan dengan yang tafsilu al-amr. Berbeda dengan perintah tadi. Perintah itu tidak akan terrealisasi sampai kita meninggalkan semua lawan dari perintah tersebut. Nah, gitu ya. Baik. Ad-darsu tasi'u. Sebelum masuk ke darsu tasi'u, ini ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan terkait perintah tadi? Ana tadi Tafadhol. kalau seseorang itu hidup contohnya selama 60 tahun dari umur 1 sampai 50 tahun dia itu sehat. Terus di umur 50 sampai 60 itu dia nggak mukallaf, entah itu gila atau ada yang kurang mentalnya yang tadi antum bahas. Itu setelah meninggal itu amalnya eh, kosong atau tetap dihisab pas dia masih sehat. Mananya habis. Tidak ya. Amalnya tetap kehitung semua. Jadi akhir hayat yang kemudian akalnya tidak lagi berfungsi itu tidak meniadakan amal sebelumnya. Dia tetap akan mendapat pahala atas perbuatan yang telah dia lakukan ketika masih dalam keadaan gelap, dan dia akan mendapatkan iqab atas dosa yang dia lakukan pada saat kalaf. Jadi intinya adalah perubahan seseorang mukallaf menjadi bukan mukallaf karena beberapa faktor, misalnya gila di akhir hayatnya, ya maka itu tidak membatalkan apa yang telah dia perbuat. Berbeda dengan Islam, masuk Islam. Kalau masuk Islam, maka masuk Islamnya dia itu dia akan menghapus semua kesalahan yang telah dia lakukan. Misalnya ada orang usia 70 tahun, selama hidupnya itu dia kafir. Kemudian satu hari sebelum dia wafat atau bahkan satu detik sebelum dia wafat, dia mengucapkan kalimat syahadat, maka syahadatnya itu akan menghapus semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Di al-Islamu yajibu ma qablah. Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang sebelumnya. Tapi jangan sampai kemudian ada mengatakan saya tak murtad dulu. Nanti kalau mau mati saya masuk Islam lagi. Pertanyaannya kan siapa yang tahu jadwal jadwal mati? Kita kan tidak ada yang tahu jadwal mati. Gitu bisa ya, bisa tergambar ya. Namun, Muhammad Mawan ini baru masuk. Muhammad Mawan. Dari mana Muhammad? awal tadi ke out sendiri dan Siapa yang tidak ada ini? anu Arehan Duha Mubarak. Kemana dia? Lagi itu dat, lagi pulang dat ke Jogja, Hmm. nyoblos. Di Jogja ada pemilihan ya. Ada Tapi nggak kayaknya. ada pilihan gubernur. Tidak ada pilihan gubernur. Oke, kita lanjutkan ya. An-nahyu, larangan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wan-nahyu, dan larangan itu istida'a'u tarki, permintaan untuk meninggalkan. Bil qawli, dengan ucapan. Mimman huwa dunahu, dari atau permintaan tersebut ditunjukkan kepada orang yang lainnya berada di bawahnya. Ala sabilil wujub, dalam bentuknya yang wajib. Sebagaimana sudah kita bahas di bab perintah kemarin ini. Wayadullu, dan larangan itu menunjukkan ala fasadil manhiyi, rusaknya objek yang dilarang. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi
al-ibahatu awit tahdidu awit taswiyatu awit takwinu. Wa taridu dan ada sighatul amri perintah, sighah perintah. Ya, wal muradu minhu wal muradu bihi, akan tetapi sighah tersebut tidak dimaknai sebagai wajib, tetapi al-ibahatu, kemubahan, awit tahdid atau ancaman, awit taswiyah atau persamaan, atau takwin atau pembentukan. Nah, kita baca syarah di sini. Yang pertama, ta'rifun nahyi. Di asyarhu dzakara al-musannifu rahimahullahu taala salasa masail tata'allaqu bihadzal bab. Al-ula, yang pertama, ta'rifun nahyi, definisi dari larangan. Apa sih larangan tersebut? Beliau menyebutkan istida'a'ut tarki, yaitu permintaan untuk meninggalkan. Bil qauli, dengan perkataan. Jadi larangan itu juga harus menggunakan perkataan, sebagaimana kita bahas kemarin. Isyarat itu tidak dinamakan perintah. Ada orang ini ya, itu tidak dinamakan perintah untuk pergi di dalam istilahnya usulyin. Begitu juga ketika ada orang mengatakan polisi mengangkat tangan. Ini kan tidak dinamakan larangan lewat. Jangan lewat. Ya. Itu baru masuk dalam kategori larangan kalau terucap di dalam lisan. Jangan lewat. Jangan lewat. Jangan duduk, jangan berdiri. Nah, tapi selagi itu hanya simbol-simbol atau isyarat-isyarat anggota tubuh, maka di dalam istilahnya usuliyun itu tidak dinamakan perintah, tidak dinamakan dengan larangan. Nah, larangan itu juga bersumber dari orang yang posisinya lebih tinggi kepada orang yang posisinya lebih rendah. Ala sabilil wujub, yang larangan itu wajib dilakukan. Jadi, larangan itu wajib untuk ditinggalkan. Ya, artinya kamu jangan berdiri, maka wajib kamu tidak berdiri. Larangan untuk duduk, wajib bagimu untuk tidak duduk. Larangan jangan makan, wajib bagimu untuk tidak makan, dan seterusnya. Fal istida'u, makanya dimaksud dengan istida'a buat tolab, yaitu permintaan. Wa qauluhu, dan perkataan Imamul Haramaini bil qauli, dengan perkataan itu adalah qaidun akhrajal istid'a bil isyarat, mengeluarkan permintaan yang dilakukan isyarat. Di masalah fala yusamma nahyan fi istilahil usuli, maka orang yang memberikan isyarat untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu itu tidak dinamakan perintah. Wa qauluhu mimman huwa dunahu, dari orang yang levelnya di bawah, akhraja ma law kana istid'a'u mimman sawin, yaitu mengecualikan kalau permintaan itu ditujukan kepada orang yang levelnya sama, au a'la, atau levelnya lebih tinggi, fala yusamma nahyan istilahan, maka itu tidak dinamakan dengan larangan. Sama seperti perintah, misalnya ada santri kepada ustadznya. Ya, secara level kan ustadznya lebih tinggi. Kemudian ada santri mengatakan, Ustadz, jangan makan itu, gitu. Jangan makan itu. Dalam istilahnya ahli usul, itu tidak dinamakan dengan larangan. Tidak dinamakan dengan larangan. Ya, tetapi itu ya secara usuli tidak dinamakan larangan. Kalau dari level yang sama, santri ke santri, si A ngomong ke si B, jangan makan itu juga tidak masuk dalam kategori larangan, tetapi masuk dalam kategori saran. Jadi meskipun lafalnya adalah larangan, jangan makan, la ta'kul, tetapi karena itu bersumber dari orang yang levelnya sama dengan orang yang dituju, maka itu tidak dinamakan larangan, tetapi dinamakan saran. Asania, yang kedua, an-nahya yadullu alal fasad, bahwasanya larang itu menunjukkan rusaknya objek yang dilarang.
Misalnya kamu jangan sholat dengan duduk. Berarti sholat dengan duduk itu rusak, tidak sah sholatnya. Kamu jangan puasa ketika hari raya Idul Fitri. Berarti orang yang puasa ketika hari raya Idul Fitri puasanya rusak. Kamu jangan puasa saat Idul Adha. Berarti orang yang puasa saat Idul Adha puasanya rusak. Nah, itu yang dimaksud dengan an-nahyu yadullu alal fasad. Bahwasanya larangan itu menunjukkan kerusakan objek yang dilarang. Gitu ya. Contoh la taqrabuz zina, berarti zina itu rusak. An-nahyu idza kana fi ibadatin. Larangan itu apabila ada pada ibadah. Fa innahu yaqtadi fasadaha. Larangan itu berkonsekuensi atau menunjukkan rusaknya ibadah tersebut. Kanahi an siyami ayyamil aidain, seperti larangan dari melakukan puasa di hari-hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, larangan berarti rusak kalau dia puasanya tidak sah. Wa amma fil muamalati, adapun di dalam bab muamalah. Nah, ini ada perbedaan. Bisa kita perhatikan di sini bab muamalah ini. Wa amma fil muamalati, apabila adapun di dalam bab muamalah, fa in kana nahyu, apabila larangan itu ya ta'allaku bidzatiha, berhubungan dengan zatnya, zat inti dari perbuatan tersebut. Au biruknin, atau dengan rukun min arkani, dari salah satu rukunnya. Au syartin, atau syarat min surutiha, dari syarat-syaratnya. Fala tasihhu, maka tidak sah muamalah tersebut. Misalnya, kita dilarang untuk jual beli najis. Kamu jangan jual beli najis. Nah, berarti kan objek jual belinya itu adalah najis. Objek jual belinya itu adalah najis. Dan syarat jual beli itu adalah sucinya objek jual beli. Jadi syarat jual beli adalah sucinya objek jual beli. Kalau yang kita jual belikan itu adalah barang najis, berarti ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, disebutkan di syartun min suruti, atau syartun min suruti, maka jual belinya tidak sah. Maka jual beli kotoran ayam itu tidak sah. Jual beli alat musik itu tidak sah. Jual beli minuman keras itu tidak sah. Jual beli bangkai itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu berhubungan dengan syaratnya. Ya, sedangkan syarat jual beli itu adalah objeknya harus suci. Kanahi an bai'i ma la yaqdiru ala tasallumi, seperti larangan untuk menjual atau membeli sesuatu yang tidak bisa untuk diserah terimakan. Jadi ada larangan di dalam syariat, dilarang jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Contohnya ada di langit. Nah, itu bagaimana cara menserah terimakan di atas langit? Itu tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat jual beli adalah, salah satu syarat objek jual beli adalah barang itu bisa diserah terimakan. Nah, ini larangannya berhubungan di situ. Wabai majhuli, dan jual beli barang yang tidak diketahui. Wabai majnuni, dan jual beli orang gila. Nah, jadi apabila larangan itu di bab muamalah kembali kepada inti muamalah atau syaratnya atau rukunnya, maka jual belinya itu tidak sah. Berbeda dengan larangan yang apabila larangan itu tidak berhubungan dengan intinya, tidak berhubungan dengan rukunnya, tidak berhubungan dengan syaratnya, maka jual belinya sah, tetapi berdosa. Beliau di sini memberikan contoh, wa in kana ya'udu ila amrin kharijin.
fala yadullu ala fasadil aqdi. Apabila larangan itu ditujukan pada hal-hal yang di luar inti dari proses muamalah, maka itu tidak menunjukkan rusaknya larangan tersebut. Ya, tidak menunjukkan rusaknya objek yang dilarang. Kanahi anil bai'i ba'da nida'il jumu'at, seperti larangan jual beli pada saat azan Jumat yang kedua. Ya, maksudnya khotib sudah atas sudah naik ke mimbar. Itu kan syariat melarang jangan jual beli ketika khotib sudah naik mimbar. Pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan transaksi, pesan GoFood, ya, bayar Gojek ketika azan dan semisalnya, itu kan ada larangan. Pertanyaannya adalah sah tidak? Sah tidak? Jawabannya adalah sah. Kenapa? Karena larangan untuk melakukan transaksi ketika khotib sudah naik mimbar, larangan itu tidak berhubungan dengan objek jual belinya, tidak berhubungan dengan syarat rukun jual belinya, ya, tidak berhubungan dengan zat jual belinya, inti jual belinya, ya, tetapi larangan itu berhubungan dengan amrun khariji, ya, hal-hal di luar esensi dari jual beli. Maka itu tidak membatalkan jual beli tersebut, tetapi berdosa. Nah, asari sayang ketiga, siwatul amri al-mutaqaddimah fattaridu li ghairil wujub. Ya. Kemarin juga sudah kita singgung, lafal-lafal perintah seperti if'al, kerjakan, litaf'al, tidaklah engkau kerjakan, kutiba, furido, kataba, farodo. Itu semuanya kan pada asalnya lil wujub, untuk menunjukkan kewajiban objek yang diperintahkan. Fattaridu lil istihbab. Tapi kadang-kadang lafal perintah sigoh amr itu menunjukkan sunnah aulil ibaha atau mubah, kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, diberikan contoh. Misalnya idza qudiyatis sholatu fantashiru, maka bertebarlah. Apabila telah selesai dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Ini kan perintah. Apakah wajib? Tidak wajib. Ya, hukumnya adalah mubah. Ya, jadi habis sholat Jumat kemudian leha-leha duduk aja di rumah, ya tidak berdosa. Kenapa? Karena perintah itu tidak berkonsekuensi wajib di dalam ayat tersebut. Wa qattaridu litahdidi aidan, dan kadang lafal perintah itu dimaksudkan ancaman. Jadi tidak benar-benar untuk dilakukan. Misalnya Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum", kerjakan apa yang kamu kerjakan. Innahu bima ta'malun basir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi kan ada perintah di sini. Iya kan? I'malu ma syi'tum. Kerjakan saja apa yang ingin kamu kerjakan. Tapi apakah itu perintah? Oh, saya ingin zina, saya tak zina. Saya ingin mencuri, saya tak mencuri. Saya ingin membunuh, saya tak membunuh. Apakah ayat ini dipahami sebagai seperti itu? Ya, i'malu ma syi'tum, tidak. I'malu ma syi'tum ini artinya tahdid, ancaman. Nah, kerjakan saja, tapi tanggung konsekuensinya. Gitu ya. Sama kayak biasanya musyrif itu ketika menenangkan santrinya. Nah, terus no gitu ya, bahasa Jawa. Teruskan. Teruskan itu kan lafal perintah, fi'il amrnya. Fi'il amr versi Indonesia. Teruskan. Apakah yang dia maksud itu benar-benar ya? Silakan dilanjutkan melakukannya, silakan dilanjutkan bertengkarnya. Tidak kan? Tapi itu adalah litahdid. Kok itu si santri misalnya meneruskan kegaduhannya, ya kelempar penghapus, ya, kena sabetan, macam-macam. Kenapa? Karena perintah itu tidak lagi dimaknai sebagai al-wujub, ya, harus dilakukan, tetapi sebagai tahdid, ancaman. Tujuannya adalah agar tidak dilanjutkan, agar tidak dilakukan. Wa qataridu litaswiyati, dan kadang perintah, lafal perintah itu maknanya adalah untuk menyamakan hal. Misalnya isbiru aula tasbiru sawaun alaih.
kamu bersabar atau tidak bersabar itu sama. Ya, itu artinya ya berarti isbiru itu kan perintah. Isbiru itu kan perintah. Kalau kita berhenti pada lafaz isbiru saja berarti wajib. Ya tadi al-wujub. Tetapi ada qarinah yang memalingkan dari wajib kepada taswiyah sama. Apa? Lafal berikutnya. Aula tasbiru atau kamu tidak sabar. Isbiru aula tasbiru. Kamu sabar atau tidak sabar ya sawa'un alaikum. Ya sama saja gitu. Ya, makanlah atau kamu tidak makan. Nah, kalau cuma berhenti makanlah berarti wajib kamu makan. Tapi kalau kita mengatakan makanlah atau kamu tidak makan, ya itu eh, makanlah itu tidak lagi diartikan sebagai wujub, ya, ya tidak lagi konsekuensinya adalah wajib. Tapi sama, mau makan tidak makan itu serah. Waqat taridu litakwin dan kadang juga lafal perintah itu ada fungsinya sebagai at-takwin, pembentukan. Misalnya Allah berfirman kepada jadi dulu, kunu jadilah kalian qiradatan khasiin, kerah-kerah yang buruk ya, kerah-kerah yang rugi. Nah, ini kan bukan berarti Allah memerintahkan orang di dunia itu yang melanggar sabtu itu menjadi kerah untuk berubah menjadi kerah dengan sendirinya. Tetapi firman Allah kunu qiradatan khasiin ini itu adalah benar-benar Allah merubah mereka menjadi kerah gitu ya. Allah merubah mereka menjadi kerah. Jadi kunu perintah di sini bukan perintah orang Yahudi untuk berubah seperti perubahannya Power Ranger gitu ya atau Ultraman gitu dari manusia berubah Ultraman tidak, tetapi memang takwin untuk membentuk ya. Jadi Allah dengan ungkapan kunu itu adalah Allah membentuk manusia berubah menjadi monyet gitu ya. Yang terakhir ar-rabi'ah an-nasiyah wa an-nahi ialah taf'al. Jadi ada loh perintah. Kalau amr itu kan ada lafalnya if'al atau litaf'al atau kataba atau fa'udha gitu ya dan ya semisalnya. Nah, yang sighatun nahi itu ada juga yaitu menggunakan la taf'al. Jangan ada kata jangannya atau tidak. Jangan kamu makan, jangan kamu tidur, jangan tidur, jangan berdiri, jangan bercanda. Itu adalah lafal-lafal amr. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wa qauluhu ta'ala la ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum harta kalian bainakum di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Nah, wal aslu fin nahyi annahu yaqtadi at-tahrim, dan pada kaidahnya kaidah yang berlaku adalah ini diingat sebagaimana kita tahu bahwa al amru yaqtadi al wujub, perintah itu konsekuensinya adalah wajib. Maka an-nahyu itu larangan itu konsekuensinya adalah tahrim, pengharaman. Ya, pada asalnya seperti itu. Illa annahu qad ya'ti li ghairi tahrim. Ya, hanya saja bisa saja larangan itu tidak lagi diartikan sebagai pengharaman, tetapi berubah menjadi makruh. Kapan? Ketika ada qarina. Misalnya la yatanaffasu fil ina. Ada perintah la yatanaffas fil ina. Ya. Bisa kita baca la yatanaffasu fil ina. Janganlah kalian, janganlah seseorang itu bernafas di dalam bejana. Jadi kita minum itu dilarang bernafas. Minum sambil bernafas itu tidak boleh, dilarang. Atau beberapa makna yang lain dilarang meniup makanan. Nah, apakah itu larangan? Iya, ini larangan. Karena menggunakan lamun nahyi atau lamun nafi ini ya. Lamun nafi. Ya, la yatanaffasu. La yatanaffasu. Tidaklah seseorang itu bernafas fil ina'i di dalam bejana. Tetapi apakah konsekuensinya adalah pengharaman? Tidak. Konsekuensinya di sini adalah makruh, sebatas makruh. Kenapa? Karena ada
karena ini masuk dalam kategori al-adab. Wahada sya'nu an-nawahi al-waridati fil adab, dan inilah keadaan larangan-larangan yang dapat adab. Jadi larangan-larangan yang masuk di dalam bab adab itu konsekuensinya adalah al-karoha, pemakruhan, ya, al-karoha, pemakruhan, kan pada at-tahrim, pelarangan. Maka misalnya kamu jangan makan sambil berdiri, tidak dipahami larangan untuk makan berdiri itu haram, tidak dipahami seperti itu, ya. Jangan pipis dengan berdiri, itu ada perintahnya, ada larangannya di dalam hadis. Tetapi kita tidak memahaminya dengan haram hukumnya pipis dengan berdiri. Kenapa? Karena larangan-larangan yang berhubungan dengan adab itu kebanyakan masuk dalam kategori makruh, bukan masuk dalam kategori haram. Hakadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di situ, kemudian depan kita masuk pada pembahasan al-am, lafal-lafal. Ada yang ditanyakan? Tafadhol. Bagaimana hukumnya orang non-Islam itu masuk masjid, entah itu yang laki-laki atau perempuan? Dan bagaimana hukumnya kalau perempuan yang bukan Islam itu posisinya lagi haid, itu gimana tadi? Soalnya kan kalau di tayangan-tayangan negara-negara lain itu orang-orang yang non-Islam itu masuk masjid memperhatikan orang sholat, entah keperluan apa gitu. Nah itu gimana hukumnya? Baik. Larangan orang